Dengan tenaga 2300 horsepower, maka ini merupakan rekor dunia baru untuk mobil produksi. Mobil tersebut adalah bukan Lamborghini ataupun Ferrari, melainkan Koenigsegg. Tepatnya Koenigsegg Gemera. Mobil ini dijual dengan menawarkan beberapa opsi, seperti 3 silinder yang menggunakan mesin 2,0 liter bertenaga 600 horsepower dan torsi 600 Nm. Dan yang paling mutakhir, mereka menawarkan opsi mesin V8 twin turbo 5 liter yang diambil dari Jesko dengan beberapa modifikasi. Mesin ini dapat menghasilkan 1500 horsepower dan torsi 1500 Nm. Mesin monster ini bisa sangat bertenaga berkat motor listrik mutakhirnya yang disebut Dark Matter. Dan motor axial flux 6 fasa ini dapat memberikan 800 horsepower dan torsi 1250 Nm yang hanya memiliki bobot 39 kg. Ini berarti total daya sebesar 2300 horsepower dan torsi luar biasa sebesar 2750 Nm. Untuk memberikan gambaran, torsi tersebut setara dengan hampir 2 truk Ford F450 Super Duty dengan mesin turbo diesel 6,7 liter. Christian von Koenigsegg juga mengatakan sesuatu yang sangat menarik selama presentasi Gemera. Mobil ini mampu beroperasi dalam mode listrik pada keempat roda secara simultan, atau pada poros depan atau pada poros belakang dengan torsi penuh. Hal yang sama berlaku untuk TFG, kalian dapat menjalankannya langsung pada poros belakang melalui transmisinya dan juga pada poros depan atau dalam kombinasi dengan Dark Matter. Namun semua ini tergantung pada mode pengemudi yang kalian pilih. Pertanyaannya, bagaimana semua hal itu mungkin? Sebenarnya sebuah paten yang diterbitkan oleh Koenigsegg pada April 2023 dapat memberikan beberapa wawasan tentang desain ini, yang mana di dalam patennya Koenigsegg menggambarkan 3 jenis sistem tenaga yang berbeda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu di antaranya, namun mungkin tidak sama persis, tapi yang paling mirip dengan apa yang ditemukan di Gemera. Jadi untuk menghubungkan teknologi tersebut ke roda belakang, ada kopling yang menghubungkannya dengan transmisi, dan kemudian akan mengirimkan tenaga ke roda belakang. Lalu ada juga poros prop yang berasal dari mesin menuju ke kopling yang menghubungkannya dengan motor listrik. Motor listrik ini kemudian mengirimkan tenaga melalui diferensial depan dan di kedua sisi dari diferensial depan, dan sistem ini harus melewati bak kopling. Jadi itulah bagaimana torsi akan dicapai di setiap sudut. Jadi intinya, jika kita lihat lebih dekat apa yang terjadi di dalam diferensial depan ini, mobil tersebut memiliki poros keluaran yang berasal dari motor listrik, yang kemudian memutar poros di satu sisi dan di kedua sisi. Jadi mobil ini bisa mengunci bak kopling atau memiliki tingkat tekanan yang bervariasi untuk mengirimkan torsi ke roda kanan atau roda kiri. Nah, jika mobil ini mengunci yang sisi roda kiri, maka sistem ini akan mengirimkan seluruh torsi ke roda kanan dengan membiarkan yang satu itu terbuka. Jika mobil ini akan mengunci yang satu dan membuka yang lain, maka sistem ini dapat mengirimkan seluruh torsi ke roda kiri. Dan mobil ini juga dapat mengatur beberapa banyak tekanan yang dimiliki oleh setiap kopling untuk menentukan seberapa besar torsi yang akan masuk ke roda mana aja. Jadi Koenigsegg mengatakan bahwa semuanya tergantung pada mode pengemudi. Jadi apa yang memberitahu kita tentang berbagai mode pengemudi ini? Ketika mesin hidup, sistem di mesin ini akan membuka kopling depan dan membuka kopling belakang, dan sistem ini biasanya akan menghubungkan kopling di tengah yang menghubungkan motor listrik dengan mesin, dan kemudian menggunakan motor listrik untuk memutar mesin dan menghidupkannya kembali. Kemudian pengemudi mobil bisa beralih ke mode penggerak roda belakang saja dalam mode pembakaran. Jadi pengemudi akan memutuskan kopling di sini, namun ini tidak menggunakan motor listrik. Karena mesin ini akan terhubung melalui kotak gigi dengan kopling yang akan dihubungkan, dan ketika semua itu sudah terjadi, maka akan mengirimkan daya ke roda belakang. Dan jika pengemudi ingin menggunakan motor listrik untuk membantu roda belakang, maka pengemudi bisa melakukannya dengan cukup membuka kopling di bagian belakang. Dan sistem akan membiarkan bak kopling yang lain terbuka, dan pengemudi tinggal menggunakan motor listrik untuk membantu mesin mengirimkan daya melalui kotak gigi belakang ke roda belakang. Kemudian jika pengemudi ingin menggunakan mode all-wheel drive system, akan bekerja untuk membuka kopling di bagian depan dan akan menghubungkan yang depan dan belakang. Jadi mesin yang menggerakkan roda belakang dan motor listriklah yang akan menggerakkan roda depan. Jadi mobil ini bisa melaju dengan penggerak depan listrik aja. Dan jika hal ini sudah aktif atau sudah terjadi, maka pengemudi bisa mengemudi dalam mode yang memungkinkan untuk mengisi daya baterai. Namun selain cara tersebut untuk mode pengisian daya, ada beberapa cara untuk melakukannya, tetapi pada dasarnya akan menghubungkan mesin ke motor listrik menggunakan kopling yang tadi, yang berarti mobil ini bisa mengisi baterai tanpa harus melakukan akselerasi, karena dalam posisi netral aja bisa mengisi baterai. Kemudian hal menarik lainnya yang layak untuk dicatat adalah bahwa motor listrik Dark Matter, sang raksasa kecil ramah dan mesin V8 ini, semuanya memiliki redline yang sama persis di 8500 rpm. Jadi mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi di mana mereka memungkinkan hal-hal ini untuk sejajar dalam kecepatan.
Dan kemungkinan besar hal ini juga terjadi pada Gemera, karena paten ini menggambarkan bahwa mobil ini mungkin memiliki perbandingan gigi yang berbeda untuk poros depan. Lalu yang membatasi kecepatan tertinggi motor listrik ini berarti ada pada suatu titik katakanlah mobil bisa mencapai 420 km/jam pada kecepatan tertentu. Maka mobil ini akan memutuskan motor listrik depan karena perangkat gigi akan memaksa itu berputar terlalu cepat. Namun mobil yang sangat kencang ini cukup berbeda dengan mobil yang memiliki nama yang sama di tahun 2020 lalu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan berapa perbedaan tersebut dan bagaimana ini bisa berbeda. Jadi pada tahun 2020 mobil ini adalah konsep yang cukup berbeda. Kenapa? Karena mobil ini hanya memiliki mesin 3 silinder dan hanya dapat mengirimkan daya ke roda depan aja. Sehingga dalam kombinasi dengan motor listrik melalui konverter torsi. Dan di mobil tersebut tidak ada transmisi dalam versi awal yang diumumkan, sama sekali tidak ada transmisi. Kenapa? Ya karena mobil tersebut hanya memiliki satu kecepatan aja kayak motor matic. Dan ini menjadi konsep yang cukup berbeda sekarang. Salah satu hal yang menarik lainnya adalah versi ini sebenarnya memiliki lebih banyak daya daripada versi yang saat ini. Kenapa bisa begitu? Ya jika Gemera menggunakan mesin 3 silinder, tapi berkapasitas 1700 horsepower dan jika dibandingkan dengan yang sekarang nih, hanya memiliki 1400 horsepower. Jelas mobil konsep 2020 jauh lebih mengerikan. Kenapa mobil tahun 2020 tersebut bisa lebih powerful? Ya ini juga karena mobil tersebut hanya memiliki satu motor listrik, sedangkan yang saat ini ada 3. Dan yang terakhir, mobil konsep 2020 juga memiliki lebih banyak torsi daripada versi VX hari ini. Tahun 2020 memiliki torsi di 3500 Nm dan saat ini Koenigsegg mengumumkan hanya memiliki torsi di 2750 Nm untuk VX yang sudah digabungkan dengan motor dark matter. Dan tentu saja 2300 horsepower adalah hal yang benar-benar penting dibandingkan dengan 1700. Namun walaupun demikian mobil ini sebenarnya bisa jauh lebih cepat karena tentu saja menggunakan mesin VX. Tapi selain itu ada beberapa teknik rekayasa yang sangat menarik di dalamnya. Salah satunya ya tentu aja motor listriknya tersebut. Jadi mari kita bicarakan tentang pertanyaan berapa lama mobil ini sebenarnya memiliki dorongan listrik. Jadi jika mobil tersebut memiliki 2300 horsepower tetapi 800 horsepower dari itu berasal dari motor listrik, lalu berapa lama sebenarnya mobil ini memiliki dorongan dari motor listrik itu untuk mendapatkan dayanya tersebut? Jadi jika kita memiliki baterai 14 kWh yang dimiliki kendaraan ini dan motor 800 horsepower atau sekitar 600 kW, kita bisa ambil 14 kWh dan kita akan bagi dengan 600 kW tenaga motor tersebut dan hasilnya adalah 0,023 jam atau sekitar 84 detik dorongan listrik. Lalu sekarang kita mungkin membaca angka itu dan berpikir apa benar hanya ada 84 detik dorongan listrik itu? Iya, benar-benar hanya ada 84 detik aja. Tapi, bayangkan kalian mengemudi lurus selama 84 detik dengan mesin yang memiliki tenaga 2300 horsepower. Apa yang terjadi? Kalian udah ngebut bagaikan angin. Namun hitungan ini tidak bisa begitu pasti di 84 detik, bahkan bisa lebih. Karena setiap kali pengemudi melepas gas dan setiap kali pengemudi mengerem, maka motor listrik ini akan regenerasi kapan aja. Selain itu, mobil ini juga memiliki tangki bahan bakar yang sebesar 115 liter dan memiliki energi setara sekitar 33,7 kWh. Itu berarti mobil ini memiliki tangki bahan bakar yang dapat menampung sekitar 1000 kWh energi. Jadi benar-benar luar biasa hemat banget motor listriknya. Dengan sistem canggihnya, mobil sport ini bisa berjalan hampir sepanjang hari. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena regenerasinya yang juga luar biasa. Itulah hal-hal yang luar biasa dari mobil sport modern ini, dan itulah bagaimana caranya Koenigsegg bisa mendapatkan tenaga sebesar 2300 horsepower, bahkan tenaganya lebih besar daripada mobil Formula One saat ini. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.